Timnas Indonesia gelar latihan di Stadion Utama GBK jelang laga kontra dengan Cina. Seorang lansia ditemukan tewas di kebun. Pelanggan bunuh terapis lulur berhasil ditangkap. Rekor baru Indonesia, stok beras nasional mencapai 4 juta ton. Selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Cila. Apa kabar luar biasa? Pastinya baik. Dan pemirsa, selain 4 informasi utama tadi, kami akan menghadirkan informasi terkait dengan agenda dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan sejumlah kinerja dari Kabinet Merah Putih. Selain itu tentunya kami juga akan memberikan informasi mengenai peristiwa. Bersama saya Priska Priscilla. Dan saya Selis Regar, inilah Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral membuka Human Capital Summit 2025 bertema Accelerating the Workforce Transformation for Downstream Growth and Energy Transitions in Indonesia. Acara tersebut pemirsa dihadiri langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan sejumlah perwakilan kementerian terkait, diantaranya Kementerian Investasi dan juga BUMN. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Prahoro Nur Cahyo mengatakan kegiatan ini merupakan acara puncak dari rangkaian Human Capital Summit 2025. Adapun acara ini akan berlangsung selama mulai 3 hingga 4 Juni 2025 dan terbagi menjadi 6 panel dengan 25 pembicara. Adapun yang ingin dicapai dalam acara tersebut yakni terkait dengan pengembangan sumber daya manusia di sektor energi dan sumber daya mineral. Hal itu dilakukan agar upaya percepatan hilirisasi maupun transisi energi bisa lebih clear bagi seluruh pemangku kepentingan. Karena namanya summit, kegiatannya sudah berlangsung beberapa waktu yang lalu. Jadi mulai dari September tahun 2024 sampai dengan hari ini, kita sudah melakukan beberapa kegiatan yang khususnya berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Salah satu yang ingin kita capai dari kegiatan ini adalah adanya dokumen yang bisa memberikan guideline kepada kita, terutama terkait dengan pengembangan sumber daya manusia di sektor energi dan sumber daya mineral. Karena ini menjadi penting, menjadi panutan bagi kita agar upaya untuk percepatan hilirisasi maupun dengan transisi energi ini akan lebih clear bagi semua pemangku kepentingan dan sekaligus stakeholder yang ada di tempat kita. Dari Jakarta, Sidewi Andayadi, Rona Bayu, Randika, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Indonesia pada pekan depan akan menjadi tuan rumah perdana dalam gelaran International Conference on Infrastructure 2025 di Jakarta International Convention Center pada 11 hingga 12 Juni mendatang. Dalam gelaran perdana ini, sejumlah pembahasan akan dibawa, baik dari sisi pembangunan kewilayahan hingga potensi adanya kerjasama dengan negara luar maupun pihak dalam negeri. Pemerintah memastikan bahwa Indonesia siap melangsungkan gelaran internasional Conference on Infrastructure 2025 yang akan berlangsung pada 11 hingga 12 Juni pekan depan. Dalam konferensi ini, sejumlah penjabat pemerintah di bidang infrastruktur akan hadir. Konferensi ini forum infrastruktur pertama secara global, di mana Indonesia menjadi tuan rumah dalam edisi perdana. Nantinya pada forum ini, 3.000 peserta akan hadir, baik dari nasional maupun internasional. Dan juga Presiden Prabowo dicanangkan hadir untuk memberikan pidato sambutan. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan M. Rahmat Kaimuddin mengungkapkan potensi kerjasama baik secara nasional maupun dengan negara lain akan terjadi, mengingat kebutuhan dari Kementerian Teknis Infrastruktur. Sebenarnya sih kalau kita tanya nih main outcome-nya, ujungnya kan adalah ya berapa kebutuhan investasi kita. Nah, tapi karena ini pertama, kita juga lagi sedang mengumpulkan data-data berapa aja proyek yang butuh investasi misalnya kira-kira. Jadi memang ini cukup menarik ya, dalam beberapa event yang kita lakukan, pre-event yang kita lakukan, kita melihat ada beberapa tipe. Ada proyek yang butuh diberi investasi, yang butuh investasi. Ada investor yang butuh proyek. Nah ini kan perlu kita match make ya. Nah, jadi hari ini kalau kita cari target
numbers hari ini kita masih kumpulkan. Dari Jakarta, Max juru kamera Azizul Hakim, tim liputan Sinpo TV. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa mengapresiasi dedikasi seluruh diaspora yang telah membantu memperkenalkan pariwisata Indonesia ke kancah internasional. Dan dari Wamenpar berharap diaspora bisa menjadi duta pariwisata Indonesia di mata dunia. Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa melakukan pertemuan bersama diaspora Indonesia di Spanyol dan turut mengapresiasi dedikasi mereka. Dalam pertemuan tersebut, Wamenpar menyampaikan tren peningkatan wisatawan serta potensi sektor pariwisata Indonesia. Hal itu yang membuat Wamenpar mengajak para diaspora Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam membangun tanah air melalui investasi serta promosi keindahan destinasi. Wamenpar berharap diaspora Indonesia dapat memperkenalkan kekayaan budaya, keramahan, serta potensi pariwisata Indonesia kepada masyarakat internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PBSI Taufik Hidayat hadiri silaturahmi pengurus pusat bersama Pengprov PBSI di Jakarta. Taufik Hidayat tekankan pentingnya pembinaan atlet dari daerah serta meminta daerah untuk menyiapkan atlet muda demi masa depan bulu tangkis Indonesia. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat yang juga menjabat sebagai Ketua Umum 1 Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia menghadiri acara silaturahmi pengurus pusat bersama Pengprov PBSI di Hotel Art Hotel Senayan, Jakarta pada Senin 2 Juni 2025. Wamenpora Taufik mengatakan ingin bekerja sama dengan Pengprov PBSI di daerah untuk masa depan bulu tangkis Indonesia serta meminta agar Pengprov daerah bisa mempersiapkan bibit-bibit atlet terbaik dari daerahnya. Tapi saya harap dengan masukan ini sangat bagus semua dan saya juga meminta untuk daerah Pengprov, klubnya masing-masing menyiapkan atlet-atletnya untuk selanjutnya ke masa depan yang lebih baik lagi. Taufik sebagai pengurus juga menyampaikan bahwa dirinya bersama pengurus yang lain ingin meninggalkan legasi yang terbaik untuk bulu tangkis Indonesia. Acara silaturahmi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum PBSI, Muhammad Fadil Imran, beserta seluruh jajaran pengurus lainnya. Pada acara tersebut, PBSI membuka ruang diskusi untuk mendapat masukan dari Pengprov demi kemajuan prestasi bulu tangkis Indonesia. Bulu tangkis sendiri selama ini telah menjadi olahraga andalan Indonesia. Masyarakat Indonesia selalu memandang bulu tangkis sebagai salah satu harapan utama untuk mendapatkan medali emas dalam setiap ajang olahraga internasional, mulai dari SEA Games, Asia Games, hingga Olimpiade. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari dunia olahraga, pemirsa, Timnas Indonesia memulai persiapan akhir jelang laga penting melawan China. Latihan perdana digelar di Jakarta sebagai persiapan akhir sebelum pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia menggelar sesi latihan perdana di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta. Latihan dimulai pukul 18.05 waktu Indonesia Barat dan menjadi bagian penting dalam persiapan menghadapi laga melawan Cina yang dijadwalkan pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sebanyak 29 pemain turut ambil bagian dalam latihan tersebut, termasuk Kevin Dix yang baru bergabung setelah menyelesaikan kewajiban dengan klubnya di Denmark. Sementara itu, kiper Martin Paes belum hadir karena masih memiliki agenda bersama klub. Latihan kali ini difokuskan pada pematangan taktik demi menyongsong laga krusial melawan Cina. Pelatih kepala Patrick Kluivert memimpin langsung sesi latihan yang berlangsung intens. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga hadir memberikan dukungan moral kepada skuad Garuda. Kehadiran Erick sekaligus menjadi suntikan semangat agar tim tampil maksimal di pertandingan mendatang yang sangat menentukan posisi Indonesia di klasemen. Dari Jakarta, Yogi Pratama, Sinpo TV melaporkan. Nah, tentunya Sally dan pemirsa, ada hal menarik nih yang menjadi highlight dari para netizen di Indonesia, yaitu salah satu kiper kita, yaitu Emil Audero, itu terlihat memiliki latihan yang lebih fokus dibandingkan dengan pelatih ataupun pemain-pemain lainnya. Karena sepertinya dia ada kemungkinan untuk menggantikan salah satu posisi starter, yaitu Martin Paes yang terkena kartu kuning akibat akumulasi kartu. Betul, dan berharap kita bahwasanya di pertandingan di tanggal 5 Juni mendatang ini Indonesia dapat membuahkan hasil yang maksimal. Dimana kalau kita ketahui bahwasanya Timnas Garuda sudah melakukan pelatihan
Salah satunya ada di Bali dan sekarang di Jakarta. Kita berharap bahwasanya memang bisa menampilkan poin-poin yang baik pastinya karena ini yang dinantikan masyarakat. Terlebih kita ketahui dari pelatih Timnas Garuda Patrick Kluivert ini telah menyiapkan berbagai strategi terutama dari Ketua PSSI Erick Thohir telah menyiapkan strategi salah satunya naturalisasi pemain yang akhirnya kita ketahui sudah menampilkan yang terbaik. Pastinya juga dari Ketua PSSI berharap masyarakat berbondong-bondong menonton di GBK agar ini menjadi semangat bagi Timnas Garuda menampilkan di Cina nanti. Betul sekali, Sally, ditambah lagi juga tadi juga terlihat Emil juga sudah menggunakan kacamata yang biasanya dipakai oleh penjaga gawang Liverpool. Jadi sangat menarik dan sudah terlihat sangat bersiap dan juga bersiaga nih untuk berlaga di Kamis esok mendatang. Baiklah, tentu saja Sally dan pemirsa juga kita berharap yang terbaik untuk Indonesia dan kita juga tentunya masih memiliki informasi menarik lainnya. Jadi tetaplah bersama kami di Menyapa Pagi Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV dan kita lanjutkan informasinya. Di mana pemerintah menetapkan 5 paket kebijakan stimulus ekonomi untuk Juni hingga Juli 2025. Salah satunya melalui bantuan subsidi upah. Bantuan ini akan disalurkan kepada guru honorer dan juga pekerja atau buruh dengan gaji di bawah 3,5 juta atau berada di bawah upah minimum kabupaten kota. Pemerintah memutuskan untuk menjalankan bantuan subsidi upah sebesar Rp300.000 per bulan selama bulan Juni dan Juli 2025. Target penerima bantuan subsidi upah adalah pekerja atau buruh dan guru honorer dengan upah di bawah 3,5 juta rupiah per bulan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, usai rapat terbatas terkait stimulus ekonomi bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 2 Juni 2025. Kelompok yang keempat ini ditujukan kepada pekerja dan para guru honorer, yaitu pemberian bantuan subsidi upah PSU kepada 17,3 juta pekerja yang memiliki gaji di bawah 3,5 juta atau di bawah upah minimum provinsi, kabupaten, dan kota. Untuk ini, para pekerja yang terdaftar di BPJS Tenaga Kerja dan nanti Kemenaker yang akan mengimplementasikan program tersebut, yaitu bantuan subsidi upah sebesar Rp300.000 per bulan diberikan untuk bulan Juni dan Juli, jadi 2 bulan 600.000. Selain itu, sebanyak 288.000 guru honorer di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan 277.000 guru honorer di bawah Kementerian Agama juga akan mendapatkan subsidi upah dengan nilai serupa. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan 5 paket kebijakan stimulus ekonomi untuk Juni hingga Juli 2025. Salah satunya melalui bantuan subsidi upah untuk buruh dan honorer dengan nilai anggaran sebesar Rp10,72 triliun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi menarik lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan rakyat Indonesia untuk tidak mudah terpecah oleh perbedaan, terlebih lagi dipicu oleh pengaruh kekuatan asing yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara yang kuat dan sejahtera.
Dan Presiden Prabowo Subianto pun menegaskan bahwa pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah ancaman adu domba dari pihak luar. Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat bersatu dan tidak mudah terpengaruh oleh kekuatan asing yang mencoba mengadu domba. Kepala negara tersebut menegaskan pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah ancaman adu domba dari pihak luar. Dirinya juga mengatakan tak sedikit kekuatan asing yang menyuntikkan dana kepada lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk memicu konflik di dalam negeri. Ajakan ini bukanlah bentuk kebencian terhadap bangsa lain, melainkan peringatan agar Indonesia tidak menjadi korban manipulasi asing. Sekali lagi, seluruh rakyat Indonesia bersatu. Perbedaan jangan menjadi sumber gontok-gontokan. Ini selalu yang diharapkan oleh bangsa-bangsa asing. Kekuatan-kekuatan asing yang tidak suka Indonesia kuat, tidak suka Indonesia kaya. Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita, sampai sekarang. Dengan uang, mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya adalah penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers, padahal itu adalah versi mereka sendiri. Saudara-saudara sekalian, saya tidak mengajak bangsa Indonesia untuk curiga sama bangsa asing. Kita tidak boleh dipermainkan oleh bangsa manapun. Kita ingat kata-kata proklamator kita, bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dari Jakarta, Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Cila dan pemirsa, seperti yang kita ketahui pidato dari Prabowo Subianto di hari lahirnya Pancasila, kita ketahui arti dari Pancasila adalah bersatu. Jadi memang Prabowo Subianto berharap bahwasanya masyarakat Indonesia tidak terpengaruh dengan ajakan ataupun ancaman-ancaman dari luar, karena kita ketahui Indonesia adalah negara yang kuat. Terlebih kalau kita ketahui banyak program Prabowo Subianto yang memang mensejahterakan masyarakat dan menguatkan pertahanan Indonesia, di mana seperti kita ketahui dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Prancis Macron, kita ketahui ada pertahanan kerjasama yang dilakukan. Kita berharap bahwasanya masyarakat menjaga itu agar tidak terpengaruh dari negara luar pasti. Benar sekali, Sally. Tentunya sesuai dengan pidato yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto ketika memperingati bersama Hari Pancasila, kita semua bersama-sama diingatkan. Dan juga Prabowo dengan tegas benar-benar menyampaikan pesannya kepada para pekerjanya ataupun kepada Kabinet Merah Putih yang dimana apabila tidak bisa bekerja atau sudah tidak mau lagi atau tidak profesional, maka dipersilahkan untuk mundur sebelum dipecat oleh beliau. Jadi benar-benar beliau tekankan kepada para masyarakat Indonesia untuk bekerja dengan benar dan tidak terpecah ataupun memiliki stigma-stigma negatif lainnya akibat adanya informasi-informasi negatif dari pihak-pihak luar, khususnya pihak-pihak asing yang berusaha untuk memecah belah persatuan bangsa Indonesia sesuai dengan slogan kita bersama, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Betul, terlebih kita ketahui Prabowo Subianto menginginkan dari Kabinet Merah Putih ini agar menyatukan visi dan misi, di mana kalau kita ketahui visi dan misi dari Presiden Prabowo Subianto adalah mesejahterakan masyarakat dengan yang keadilannya yang kita ketahui banyak sekali daerah-daerah terpencil yang mungkin belum tersentuh. Kita berharap bahwasanya memang ini mendapat keadilan sesuai dengan lambang kita, yaitu Pancasila. Benar sekali, Sally. Tentunya kita lanjutkan ke informasi menarik lainnya. Pemirsa, survei IPO Mei 2025 menunjukkan 81% publik puas dengan kinerja Presiden Prabowo, meskipun masih ada keluhan soal ekonomi dan lapangan kerja. Dan prioritas utama masyarakat adalah ketersediaan sembako murah dan juga penciptaan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan. Survei Indonesia Political Opinion atau IPO pada 22 hingga 28 Mei 2025 menunjukkan 81% publik puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto. Dari 1.200 responden nasional, kepuasan ini dipicu oleh sikap tegas, dukungan pemberantasan korupsi, serta program pro rakyat. Meski masih ada 19% yang merasa tidak puas. Ketidakpuasan terutama terkait kondisi ekonomi sulit, harga sembako mahal, dan minimnya lapangan kerja. Sebanyak 28,5% responden mengeluhkan masalah ekonomi yang menjadi tantangan utama bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk segera ditangani. Prioritas masyarakat dalam survei ini adalah ketersediaan sembako murah, yakni 31,8%, lapangan pekerjaan 12,5%, diikuti masalah keamanan dan peningkatan kesejahteraan. Survei IPO menegaskan,
perlunya fokus kebijakan pemerintah pada sektor ekonomi agar stabilitas sosial dan kesejahteraan rakyat dapat terjaga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Bupati Bogor Rudi Susmanto bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik membahas strategi pengelolaan tempat pembuangan akhir atau TPA Galuga di kantor Kementerian Lingkungan Hidup Jakarta. Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah langkah strategis, termasuk rencana transisi menuju sistem sanitary landfill yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan di TPA Galuga yang berlokasi di Cibubulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisal Nurofik, menerima kunjungan Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, dan Bupati Bogor, Rudi Susmanto, di ruang rapat Kalpataru Kantor Kementerian LH, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur pada Senin 2 Juni. Pertemuan ini membahas berbagai persoalan lingkungan dan pengelolaan sampah di wilayah kota dan Kabupaten Bogor. Pertemuan kedua kepala daerah tersebut turut dihadiri jajaran Deputi dan Direktur Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia. Menteri LH atau Kepala BPLH Hanif Faisal menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Kepala Daerah Bogor yang datang langsung untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama permasalahan sampah di lingkungan di daerah. Ia juga menegaskan komitmen Kementerian LH untuk mendampingi daerah dalam mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan yang lebih modern dan berkelanjutan. Sementara Wali Kota Bogor, Dedi Arahim pun mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap isu lingkungan di Bogor Raya. Dedi menambahkan bahwa pertemuan ini membuka peluang baru dalam memanfaatkan sampah menjadi energi, produk bernilai, atau pupuk yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, peran pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar langkah-langkah penanganan sampah bisa berjalan sesuai dengan kebijakan nasional. Sementara itu, Bupati Bogor Rudi Susmanto menyoroti perlunya peningkatan pengelolaan sampah pembuangan akhir atau TPA Galuga secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selain itu, Rudi juga menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti arahan Menteri LH terkait perizinan di kawasan Puncak agar kelestarian alam tetap terjaga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Bursa Job Fair yang digelar oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi yang digelar di Gor Kebonjeruk mulai ramai didatangi para pencari kerja. Mereka datang sejak pagi untuk mencari pekerjaan. Tidak hanya dari Jakarta saja pemirsa, bahkan para pelamar dari luar Jakarta datang ke lokasi untuk menyerahkan lamaran pekerjaan dan mengikuti interview. Inilah suasana acara Job Fair yang digelar oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi yang diselenggarakan di Gelanggang Remaja Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Terdapat sekitar 22 tenan perusahaan yang membuka lowongan kerja mulai dari sektor retail, manufaktur, dan sektor lainnya yang disediakan dalam bursa kerja tersebut. Para pelamar tidak hanya datang dari Jakarta, namun ada juga yang datang dari luar Jakarta. Salah satunya Ismail yang jauh-jauh datang dari Rangkas Bitung untuk mencoba peruntungannya mencari pekerjaan di acara ini, di mana informasi lowongan pekerjaan tersebut ia dapat dari media sosial. Sementara itu di sisi lain, perusahaan tetap memilih untuk mengikuti acara job fair seperti ini karena dinilai lebih efisien dalam menseleksi calon pekerja. Dengan bertatap muka dan melakukan wawancara secara langsung, perusahaan dapat menilai para pelamar pekerja yang datang dan mengetahui secara psikologis calon karyawan yang akan diterima di perusahaannya. Mereka mendukung penuh acara job fair seperti ini dan berharap pemerintah dapat terus mengadakan event ini setiap tahunnya. Saya informasinya dari media sosial Instagram, itu tersebar di sana. Selain di Instagram juga saya melihat di TikTok. Saya kesini datang berdua sama teman. Ada beberapa perusahaan yang tadi saya masuk lamaran. Salah satunya sales promotor. Terus di PT SOS tadi di bagian untuk bagian produksi dan juga ada di bagian finansial. Pemerintah langsung oleh Disnaker dan Kemnaker. Kita sekarang lagi di Gor Kebonjeruk di Jakarta Barat. Banyak tenan di sini, banyak perusahaan-perusahaan. Salah satunya ada perusahaan kita, Menara Group, PT Menara Sejahtera Bersama, yang juga selain kita buka lowongan kerja, kita juga buka walk-in interview atau interview langsung di area. Job Fair ini diharapkan mampu menjembatani para pencari kerja dengan berbagai perusahaan dan juga menyerap lebih banyak pekerjaan. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita ketahui masalah pengangguran menjadi masalah utama yang ada di Indonesia. Ini menjadi salah satu langkah dari Kementerian Ketenagakerjaan di mana mengadakan Job Fair 2025. Kita ketahui tidak hanya di Jakarta namun di luar Jakarta sudah banyak digelar dan terutama kita bisa lihat di Jakarta sudah ramai sekali yang berdatangan untuk melakukan
penyerahan CV ataupun Penyerahan interview. dokumen. Kita ketahui bahwasanya memang mereka ingin sekali mencari kerja di tengah sulitnya mencari pekerjaan. Kita berharap bahwasanya memang generasi muda terus semangat mencari kerja, walaupun kita ketahui dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan sudah menghapus berbagai ciri-ciri ataupun rekrutmen tersebut, di mana salah satunya yaitu adalah good looking dan juga batas usia. Betul sekali, Sally. Tentunya Pemprov DKI Jakarta sendiri juga membantu masyarakatnya, terkhususnya para warga Jakarta agar mendapatkan pekerjaan. Dengan dimana sudah menyediakan lebih dari 40 perusahaan, dan itu terbukti, Sally, karena dengan menghapus batas usia dan juga good lookingnya, terbukti ketika di job fair tadi juga ditemukan seseorang yang sudah berusia 44 tahun, juga ikut ke job fair untuk mencari pekerjaan karena posisinya saat ini juga sekarang belum mendapatkan pekerjaan, Sally. Dan tentunya ribuan lowongan pekerjaan yang tersedia di job fair Jakarta kali ini tentunya juga merupakan himbauan ataupun bantuan secara langsung dari pemerintah yang dimana mengajak 41 perusahaan agar membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya sehingga siapapun yang membutuhkan pekerjaan sesuai dengan skillnya itu bisa match istilahnya dengan kebutuhan yang dibutuhkan di pasar saat ini. Betul, dan menjadi perhatian juga bagi masyarakat yang mungkin ketakutan akan ijazahnya yang ditahan. Kita ketahui dari Wamenaker telah meringkus beberapa perusahaan yang telah menahan ijazah. Kita bisa lihat dari media sosialnya bahwasanya memang ini akan ditindak tegas bila ada perusahaan yang memang menahan ijazah dari para karyawan. Dan pemirsa, informasi menariknya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Pagi Sinpo TV. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya pemirsa. Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana untuk mendirikan Ocean Institute of Indonesia, di mana 10 politeknik di bawah naungan KKP akan disatukan. Rencana ini diadakan untuk memperdalam ilmu kelautan bagi masyarakat Indonesia, mengingat tidak ada perguruan tinggi yang mempelajari secara khusus ilmu kelautan. Dalam rangka memajukan kualitas sumber daya manusia masyarakat Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan kerjasama di bidang akademik dengan China. China dinilai sebagai negara yang membawa angin segar kepada masyarakat Indonesia dalam bidang akademik seperti kursus pelatihan-pelatihan, program beasiswa kelautan dan perikanan, hingga pertukaran tenaga pendidikan antara Indonesia dengan China untuk kemajuan di bidang kelautan. Kolaborasi dengan China diungkap oleh Nyoman Radiarta selaku Kepala Badan Penyuluhan dan juga Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Akan berlangsung selama 3 hingga 5 tahun yang sudah tertulis di MOU antara BPPSDM, KKP dengan First Institute of Oceanography China pada 27 Mei 2025. Selain itu, Indonesia kini juga aktif menjadi organisasi antar pemerintahan anggota negara ASEAN dan Jepang yang berperan dalam mendorong pengembangan kapasitas SDM di kawasan Asia Tenggara mengenai kelautan. Lingkup kerjasama yang tertuang dalam Memorandum of Understanding tersebut, yaitu ada 3 poin penting, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu terkait dengan penguatan pendidikan dalam rangka program akademik, kemudian memfasilitasi lokakarya, kemudian sharing knowledge, sharing dosen pendidikan, ya, berbagai aspek-aspek. Di antaranya yaitu terkait dengan science and technology and manajemen kelautan, kemudian pencegahan
dan mitigasi bencana laut serta konservasi keanekaragaman hayati laut. Saya kira ini yang menjadi penguatan bagi kami untuk menyiapkan satuan-satuan pendidikan KP lebih bertaraf internasional ya. Tentunya ini sejalan dengan konsep kami yang akan menggabungkan seluruh satuan pendidikan KP, di mana kami mengelola 11 satuan pendidikan KP tersebut menjadi satu single institut pendidikan KP yang kita kenal dengan nama Ocean Institute of Indonesia. Nah, ini merupakan salah satu strategi yang kami lakukan melalui kerjasama dengan VIO. Dengan tagar menuju ASEAN Institute of Indonesia, diharapkan akan tercipta SDM yang berkualitas di bidang kelautan di Indonesia yang akan memiliki segudang kekayaan maritim. Juliandri Ramadhani, juru kamera Azul Hakim, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, stok cadangan beras pemerintah yang saat ini dikelola oleh Perum Bulog mencapai 4 juta ton lebih. Angka tertinggi yang pernah dicapai Indonesia dalam waktu 57 tahun terakhir. Dengan angka ini, Menteri Pertanian Adi Amran Sulaiman meyakini bahwa target swasembada pangan dapat dicapai lebih cepat. Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman menyebut stok cadangan beras pemerintah yang saat ini dikelola oleh Perum Bulog mencapai 4 juta ton lebih. Angka tertinggi yang pernah dicapai Indonesia dalam waktu 57 tahun terakhir. Oleh karenanya, Amran yakin target swasembada beras yang semula ditargetkan terwujud pada tahun keempat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai lebih cepat, yaitu pada tahun ketiga. Hal ini disampaikan Mentan usai rapat terbatas terkait stimulus ekonomi bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 2 Juni 2025. Yang pertama adalah target dari Bapak Presiden sejak awal rencana kita swasembada 4 tahun, kemudian 3 tahun, mudah-mudahan tahun ini tidak ada impor. Stok kita sekarang ini ada 4 juta ton lebih, tertinggi selama 57 tahun. Dan pernah kita capai 3 juta ton, yaitu tahun 1984. Dalam kesempatan yang sama, Amran menyebut nilai tukar petani atau NTP per Mei 2025 naik menjadi 121. Arman menyebut angka itu lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 110 dan lebih tinggi dibandingkan dengan NTP pada bulan yang sama di tahun lalu sebesar 116. NTP sendiri merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar oleh petani. NTP menjadi indikator yang menunjukkan kemampuan atau daya beli petani. NTP di atas 100 menunjukkan petani dalam posisi surplus. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kabar gembira untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kabar gembira menjelang libur sekolah, pemerintah meluncurkan berbagai intensif transportasi seperti diskon tiket kereta, pesawat, kapal laut, serta tarif tol. Pernyataan ini pemirsa disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat terbatas bersama Presiden di Istana Negara. Menjelang musim libur sekolah, pemerintah menghadirkan sejumlah insentif transportasi sebagai bagian dari program stimulus ekonomi dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong konsumsi masyarakat di tengah perlambatan ekonomi global. Berbagai potongan harga diberikan untuk tiket kereta api, pesawat, kapal laut, serta tarif jalan tol selama Juni dan Juli 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan insentif yang diberikan meliputi diskon 30% untuk tiket kereta api yang ditargetkan menjangkau 2,8 juta penumpang. Pembebasan PPN 6% untuk tiket pesawat kelas ekonomi bagi sekitar 6 juta penumpang, serta diskon 50% untuk tiket kapal laut dengan estimasi 500.000 penumpang. Pemerintah juga memberikan potongan 20% untuk tarif tol guna mendukung kelancaran mobilitas selama liburan. Di dalam rangka sekarang masuk libur untuk anak-anak sekolah dan tahun ajaran baru, maka akan diberikan diskon transportasi. Ini tentu diharapkan dengan kegiatan anak-anak libur sekolah mereka bisa meningkatkan kegiatan ekonomi di dalam negeri dengan melakukan perjalanan di dalam negeri. Diperkirakan akan dinikmati oleh 2,8 juta penumpang kereta api dalam periode Juni dan Juli, yaitu pada saat masa tahun ajaran sedang libur dan diharapkan bisa meningkatkan aktivitas ekonomi dalam negeri. Ini yang sudah kita lakukan pada saat Lebaran yang lalu. Maka kita melakukan sekali lagi
untuk tiket pesawat kelas ekonomi PPN ditanggung pemerintah 6%. Dengan demikian harga tiket pesawat kelas ekonomi diharapkan bisa sedikit menurun. Dan ini semuanya dilakukan di bulan Juni dan Juli dengan keseluruhan total anggaran untuk tiket kereta api, tiket pesawat kelas ekonomi dan tiket angkutan laut adalah 0,94 triliun rupiah. Pemerintah juga akan melakukan pemberian diskon tarif tol sebesar 20% dari tarif tol. Dalam hal ini untuk bulan Juni dan Juli diperkirakan jumlah pengguna jalan tol mencapai 110 juta pengendara. Tak hanya di sektor transportasi, pemerintah turut mengulirkan bantuan sosial berupa subsidi upah untuk pekerja dan guru honorer, bantuan tunai langsung serta program jaminan kehilangan pekerjaan. Program ini merupakan bagian dari stimulus senilai 24,44 triliun untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Handrian Irvani menanggapi terkait kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang berencana akan memberlakukan masuk sekolah mulai jam 6 pagi untuk tingkat dasar dan juga menengah. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu dengan stakeholder terkait, termasuk salah satunya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berencana akan memberlakukan jadwal belajar dari hari Senin hingga Jumat dengan jam masuk dimulai pada pukul 6.00 pagi untuk tingkat dasar dan menengah. Perubahan jadwal ini dilakukan agar sekolah di Provinsi Jawa Barat dapat menciptakan kebiasaan hidup disiplin bagi siswa dan siswi. Hal itu ditanggapi langsung oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Handrian Irvani yang menyebut bahwa rencana kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu dengan stakeholder terkait. Pasalnya dalam proses belajar mengajar membutuhkan kenyamanan agar tujuan dan pendidikan dapat tercapai. Terkait wacana Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi yang akan membuat program siswa kita belajar mulai jam 6 pagi, kemudian efektivitas untuk belajar adalah hanya 5 hari. Nah, kami di Komisi 10 memandang perlu dilakukan analisis kebijakan tersebut, perlu dilakukan pendalaman dari sisi akademik, karena jam 6 pagi bagi anak-anak kita adalah perlu penyesuaian untuk mempersiapkan diri. Kebijakan tersebut pernah dilakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tapi hasilnya adalah adanya dampak psikologis, kemudian anak-anak kita tidak efektif dalam belajar di kelas karena mereka mengantuk, kemudian yang ketiga kenyamanan dalam belajar juga tidak terpikirkan. Oleh sebab itu saran kami di Komisi 10 kepada Pak Gubernur Jawa Barat, tolong ini dikaji lebih mendalam, tolong ini dianalisa lebih mendalam. Prinsipnya bagus, kebijakan ini adalah tentu untuk pendisiplinan siswa, tetapi dalam proses belajar mengajar dibutuhkan kenyamanan, dibutuhkan efektivitas, sehingga tujuan dari pendidikan itu bisa tercapai. Kami mendorong kebijakan ini silakan dikomunikasikan dengan seluruh stakeholder pendidikan yang ada, baik di Provinsi Jawa Barat maupun dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dari Jakarta, Farizal, Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyerukan rakyat untuk berani melawan penyelewengan dan menegakkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata. Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang mengkhianati bangsa. Presiden Prabowo menyerukan seluruh rakyat untuk berani bersuara dan tidak tinggal diam terhadap penyelewengan dalam pemerintahan. Dalam pidatonya, memperingati Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, Prabowo menekankan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai dasar tindakan nyata dalam menegakkan keadilan dan memberantas korupsi. Ia juga menyampaikan bahwa pejabat yang tidak mampu menjalankan tugas sebaiknya mundur. Prabowo mendorong masyarakat untuk aktif mengawasi para pemimpin, memanfaatkan teknologi untuk mencatat dan melaporkan tindakan korup.
Ia juga mengajak masyarakat, terutama generasi muda, untuk tidak takut bersuara dan bersatu melawan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan demi masa depan Indonesia yang bebas dari kemiskinan dan kelaparan. Sekarang kita punya teknologi. Setiap rakyat di desa bisa menggunakan gadget. Kalau ada bukti pelanggaran, segera siarkan. Jangan terima penyelewengan. Jangan mau terima pejabat yang berbuat sekendak dirinya dan tidak setia kepada bangsa dan negara. Kami adalah angkatan yang memang sebentar lagi harus meninggalkan podium. Kita sekarang berjuang melawan korupsi supaya Anda mengambil alih negara dalam keadaan baik, kuat. Tidak boleh ada kemiskinan di Indonesia. Tidak boleh ada kelaparan di Indonesia. Mari kita bersatu. Jangan ragu-ragu. Jangan menganggap negara ini tidak ada. Saya memperingati semua unsur di semua lembaga. Segera benah diri, segera bersihkan diri. Karena negara akan bertindak. Dalam penutup pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir siapapun yang mengkhianati bangsa. Ia meminta seluruh lembaga negara segera bebenah dan menegaskan bahwa Pancasila harus terus dijaga serta dijadikan pedoman hidup demi membangun Indonesia yang adil, bersatu, dan sejahtera. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, dalam pidato yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto di Gedung Pancasila di hari peringatan Pancasila, jelas sekali beliau tekankan bahwa jangan main-main dengan NKRI, jangan menganggap negara ini tidak ada, jangan menganggap negara ini lemah. Kurang lebih begitulah 1-2 patah kata yang bisa kita kutip dan kita simak bersama, Sally. Jadi Prabowo sudah tegaskan sekali bahwa pemerintah Indonesia saat ini sangat ingin untuk membangun bangsanya bersama-sama, anti korupsi, anti penyelewengan, anti KKN, sehingga diharapkan masyarakat untuk tidak takut dan juga menggunakan sosial media mereka, teknologi yang ada secara lebih efektif untuk melaporkan ataupun menyerukan penyelewengan-penyelewengan yang terjadi di masyarakat. Betul, memang kalau kita ketahui Prabowo akan awasi para pejabat ataupun kabinet merah putih yang memang tidak sesuai bekerjanya, karena kita ketahui seperti yang Cila bilang bahwa media sosial ini cukup kuat dampaknya. Jadi memang kita berharap bahwa masyarakat yang memang menemukan keanehan dari pejabat-pejabat bisa langsung melapor mungkin. Betul. Kita ketahui banyak sekali akses-akses yang dibuka dari pemerintahan Prabowo Subianto untuk melapor segala penyelewengan yang ada di Kabinet Merah Putih. Kita berharap bahwasanya seperti yang kita ketahui Prabowo Subianto secara tegas agar pemerintahannya ini anti korupsi dan juga bersih, Cila. Benar sekali tentunya. Dan tentu saja, Sally, kita ketahui bersama bahwa di era digitalisasi saat ini semua informasi terjadi bisa tersebar begitu cepatnya, Sally. Maka ini juga menjadi perhatian penting khususnya untuk para pejabat-pejabat negara dimanapun kita berada untuk selalu menjaga sikap, baik itu dalam performanya di kantor ataupun di luar kantor. Karena bagaimanapun juga mereka membawa nama bangsa ini kemanapun mereka melangkah sebagai seorang abdi negara. Ya, dan pemirsa, informasi menariknya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap di Menyapa Pagi Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV dan kita lanjutkan informasinya. Di mana Israel melakukan serangan di dekat titik distribusi bantuan yang dikelola oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 30 orang di Rafah.
Warga Palestina mendorong gerobak berisi mayat setelah orang-orang dilaporkan terkena tembakan Israel di dekat pusat distribusi makanan di Rafah di jalur Gaza Selatan pada 1 Juni 2025. Dilansir dari kantor berita Palestina Wafa melaporkan serangan itu melukai lebih dari 115 orang. Tidak ada komentar langsung dari Israel mengenai serangan tersebut. Diketahui GHF yang juga didukung oleh Israel baru-baru ini mulai beroperasi di Gaza. Sementara beberapa warga Palestina menyatakan kekhawatiran atas kenetralannya dan juga pemeriksaan biometrik serta pemeriksaan lain yang dikatakan Israel akan diterapkan. Pejabat Israel mengatakan GHF mengizinkan penyaringan penerima untuk mengecualikan siapapun yang ditemukan terkait dengan Hamas. Pada tanggal 28 Mei, Hamas menuduh Israel menewaskan sedikitnya 3 warga Palestina dan melukai 46 orang di dekat salah satu lokasi distribusi GHF. Sebuah tuduhan yang dibantah oleh kelompok bantuan tersebut. Militer Israel juga mengatakan pasukannya melepas tembakan peringatan di area di luar kompleks tersebut untuk membangun kembali kendali saat ribuan warga Palestina bergegas ke lokasi distribusi bantuan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, sebanyak 19 narapidana melarikan diri dari lapas kelas 2B Nabire, Papua Tengah pada Senin 2 Juni 2025. Kejadian ini pemirsa terekam jelas dalam video CCTV dan tersebar luas di media sosial. Memperlihatkan detik-detik dramatis saat para napi menyerang dan menerobos petugas lapas sebelum akhirnya kabur. Kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan oleh salah satu oknum ormas di Carenang, Serang, Banten. Pelaku masuk ke rumah korban dengan cara merusak jendela rumah saat korban sedang tidak berada di tempat. Unit Reskrim Polsek Carenang berhasil melacak dan juga menangkap oknum ormas YS saat dirinya sedang membeli bensin di sekitar Jalan Raya Gorda, Desa Warakas, Kecamatan Binuang, Serang, Banten. Dalam penangkapan ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 3 unit motor hasil curian dan 2 unit handphone. Carenang telah berhasil meringkus 1 orang pelaku pembobolan rumah, yang mana pelaku mengambil 1 buah unit motor, kemudian 1 buah HP yang dilakukan pada tanggal 28 April sekira pukul 05.00 di Desa Binuang, Kecamatan Carenang. Barang bukti yang kita amankan yaitu 3 unit sepeda motor, kemudian 2 buah HP, 1 buah golok, kemudian STNK dan kunci motor tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, tersangka YS dijerat pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Dari Serang, Banten, kontributor Simpo TV melaporkan. Kita lanjutkan informasi peristiwa lainnya pemirsa, di mana seorang oknum anggota organisasi masyarakat atau Ormas berinisial YS diringkus petugas unit Reskrim Polsek Carenang, Serang, Banten. Pelaku ditangkap usai membobol rumah tetangganya dan mencuri sejumlah barang berharga, termasuk 3 unit motor. Dalam rekaman tersebut terlihat para napi menyerang petugas dengan parang panjang dan menerobos penjagaan dengan brutal. Akibat serangan ini, 3 petugas mengalami luka-luka dan telah dievakuasi ke RSUD Nabire untuk mendapatkan penanganan medis. Sebanyak 19 narapidana berhasil kabur, diduga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata dari wilayah sekitaran Papua Tengah. Sementara upaya pencarian dan pengejaran masih terus berlangsung dengan pengetatan pengamanan di berbagai titik strategis di Nabire dan sekitarnya. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, sempat 5 hari menghilang, tim SAR gabungan akhirnya menemukan keberadaan kakek Wayan Mender yang sempat dilaporkan menghilang di kebun di wilayah Pekutatan, Jembrana, Bali. Dan pemirsa, lansia tersebut ditemukan di tengah areal kebun dalam kondisi tak bernyawa, sekitar 370 meter ke arah barat dari rumah korban. Harapan keluarga besar Wayan Mender untuk menemukan kakek 79 tahun tersebut pulang dalam keadaan selamat akhirnya pupus sudah. Setelah 5 hari melakukan pencarian, keberadaan kakek asal desa Pengeragoan, Pekutatan, Jembrana, Bali itu akhirnya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di tengah areal kebun. Jenazah kakek Mender ditemukan tidak jauh dari tempat terakhir ia diketahui berada. Tim SAR gabungan menemukan jenazah korban sekitar 370 meter ke arah barat dari rumah korban. Sebelumnya, tim SAR gabungan yang dibagi menjadi beberapa kelompok berkeliling melakukan penyisiran ke sekitar daerah hilangnya korban. Penyisiran pertama dilakukan dari arah rumah korban menuju utara dan barat, namun belum membuahkan hasil. Titik terang mengenai keberadaan korban baru menemukan hasil pada penyortiran kedua. Setelah ditemukan, jenazah kakek malang tersebut kemudian dievakuasi ke rumah duka menggunakan ambulans milik desa. Korban dalam keadaan meninggal dunia. Untuk jarak dari rumah korban menuju ke arah barat kurang lebih 370 meter. Dan selanjutnya dievakuasi
menggunakan ambulan Desa Pengeraguan Dauh Tukat. Sementara dengan keadaan aman dan lancar untuk proses evakuasi. Wayan Mender sebelumnya dilaporkan hilang sejak Rabu 28 Mei 2025 setelah pamit pergi berkebun. Keluarga sempat menunggu kepulangannya, namun hingga malam tak ada kabar. Pihak keluarga akhirnya meminta pertolongan dan kantor SAR Denpasar langsung menggelar operasi pencarian atas permintaan keluarga. Dari Bali, Bagus Raditya, Simpo TV melaporkan. Tragisnya pemirsa, seorang lansia tewas terbakar dalam mobil di Komplek Graha Pondok Kacang, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, Selatan, Banten. Korban tak tertolong setelah mobil yang ditumpanginya meledak saat tengah dievakuasi oleh warga. Dalam rekaman CCTV, terlihat kepanikan sejumlah penghuni komplek saat mendengar suara ledakan yang berasal dari minibus yang dikemudikan oleh Mujiharto usia 79 tahun. Kepanikan bertambah saat api kemudian muncul dan dengan cepat membesar, membakar bagian dalam mobil. Warga pun kemudian bergegas berusaha mengeluarkan korban dari dalam minibus, namun terhalang lantaran pintu terkunci dari dalam. Hingga akhirnya warga terpaksa memecahkan kaca mobil untuk membantu proses pemadaman, namun sayang korban didapati tewas terbakar di dalam mobil. Warga mengatakan peristiwa bermula saat korban diketahui hendak pergi seorang diri mengendarai mobil. Sejumlah warga yang melihat itu kemudian berinisiatif menghubungi anak-anak korban karena khawatir terjadi sesuatu, mengingat korban sudah sepuh dan sakit-sakitan. Namun saat berusaha menelepon anak-anak korban, tiba-tiba terdengar ledakan keras dari mobil dan disusul dengan kobaran api yang menewaskan korban. Ini pertama sih ada salah satu tetangga kita, teman saya itu menghampirin saya waktu saya dan teman-teman itu lagi ngopi di rumah, dikabarin bahwa ada salah satu warga yaitu Pak D, korban itu keluar mobil, tiba-tiba ada ledakan di dalam mobil itu. Terus kita panik, akhirnya kita memanggil tetangga untuk membantu itu. Usai dievakuasi, jenazah langsung disemayamkan di rumah duka. Rencananya korban akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Pondok Kacang Prima pada Selasa siang. Dari Tangerang, kontributor Simpo TV melaporkan. Beralih ke Sumatera Utara, misteri tewasnya wanita pekerja terapis pijat lulur bunga, Yana berinisial R alias S, di Desa Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara akhirnya berhasil diungkap Satuan Reskrim Polrestabes Medan. Dalam pengungkapannya tersebut, pemirsa, petugas berhasil menangkap 2 remaja inisial AF dan juga R yang diduga sebagai pelanggan korban. Petugas terpaksa menembak kaki kedua tersangka karena berusaha kabur saat akan ditangkap di kawasan Babar, Labuhan Deli, Medan, Sumatera Utara pada Selasa 27 Mei 2025 lalu. Kapolres Tabes Medan, Kombes Gideon Arif Setiawan, dalam keterangan resminya pada Senin siang mengatakan kedua tersangka tega menghabisi nyawa wanita berusia 42 tahun karena menolak membayar setelah berhubungan intim dengan korban. Korban dihabisi dengan cara dianiaya dan dicekik oleh kedua pelaku yang diduga dalam kondisi mabuk miras di lokasi pijat milik korban di Desa Tembung, Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Usai menghabisi nyawa korban, kedua pelaku kemudian kabur meninggalkan jasad korban di lokasi pijat tersebut. Disuruh bayar 100.000 tidak punya uang, maka kemudian melakukan pembunuhan atau menghabiskan atau menghilangkan nyawa dari korban. Dari pengungkapan kasus pembunuhan tersebut, petugas menyita barang bukti bantal dan rambut korban. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Cilada pemirsa, 2 pelaku misteri dibalik tewasnya seorang terapis perempuan di wilayah Percut Seituan ini akhirnya ditangkap pihak kepolisian. Kita ketahui proses penyelidikannya cukup memakan waktu yang lama, Cila. Ini akhirnya pihak kepolisian menangkap 2 pelaku, di mana usia pelaku keduanya adalah 18 tahun. Diduga, Cila dan pemirsa, motif dari para pelaku ini membunuh korban yaitu karena ia tidak ingin membayar upah dari seorang terapis sebesar Rp200.000. Tentu saja Sally dan juga pemirsa, kasus yang sudah cukup viral belakangan ini kita sudah ketahui bersama motifnya, mengapa kedua pelajar tersebut, mengapa kedua lelaki tersebut melakukan hal tersebut. Dan untuk itu di Menyapa pagi hari ini tentunya kita akan mendatangkan salah satu narasumber yang spesial yang juga bisa dikatakan menjadi bagian dari penyelidikan tersebut yang akhirnya puji Tuhan alhamdulillah sudah tertangkap di tangan kepolisian saat ini. Untuk itu dengan hormat selamat pagi, ada Bapak AKBP Bayu Putro selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan. Halo Bapak, selamat pagi.
Selamat pagi, Mbak. Baik, Bapak AKBP Bayu Putro, ya atau yang biasa disebut dengan Bapak Bayu. Bapak, bagaimanakah kronologi penangkapan dari kedua pelaku mengenai kasus ini, Bapak? Apakah boleh diceritakan lebih jauh nih, khususnya kepada para pemirsa Sinpo di rumah? Ya, selamat pagi pemirsa, Mbak. Menyapa pagi ini di studio Sinpo TV. Kami dari Polrestabes Medan bersama tim gabungan dengan Polsek Tembung dalam hal ini melakukan pengungkapan terhadap pembunuhan terapis kusuk di Tembung. Terkait motif tersebut, bahwa kedua pelaku ini awalnya sebelum datang ke tempat salon yang membuka jasa kusuk atau pijat, mereka terlebih dahulu mabuk atau meminum tua. Setelah minum tua, mereka berjanjian ke lokasi TKP, yaitu di salon yang membuka jasa pijat. Kemudian setelah sampai salon, mereka dalam suatu tempat di kamar berbeda, mereka membuka dan berjanjian melakukan pijat dengan kamar terpisah. Setelah beberapa saat kemudian, salah satu Ramadan telah selesai. Karena selain pijat, di tempat tersebut juga membuka tempat jasa lain. Kemudian setelah Ramadan tersebut selesai, keluar, kemudian mau masuk bergabung di saudara AD, yaitu pelaku, tepatnya di kamar sebelah. Kemudian terjadilah pada saat masuk, dari si korban ini tidak berkenan, tidak terima, karena temannya atas nama Ramadan ini masuk tanpa seizin, sehingga terjadilah pertengkaran atau keributan di situ, sehingga adik yang temannya si Ramadan ini berusaha juga membela dari temannya, sehingga terjadi keributan. Kemudian korban karena kalah fisik bertengkar dengan dua laki-laki, sehingga korban tidak berdaya. Korban meninggal karena dibantu oleh Ramadan. Dengan dibantu memegang kaki, si Ade berperan membekap korban dengan menggunakan bantal. Setelah tidak berdaya, masih yang dilakukan oleh saudara A ini membenturkan kepala korban ke tembok beberapa kali. Setelah hal tersebut memastikan sudah meninggal, baru sadar mengetahui korban sudah tidak berdaya, maka kedua remaja tersebut kabur agar tidak diketahui oleh orang atau tetangga-tetangga lainnya, Mbak. Baik. Pak Bayu, terkait tadi Bapak bilang juga bahwasanya memang pelaku ini terbilang masih cukup muda usianya, dan memang sebelum melakukan pijat ia sempat mabuk dulu bersama temannya. Dan memang apakah dari proses penyelidikan dari pihak polisian ini, dari mereka sendiri, apakah memang ada perencanaan untuk membunuh korban atau memang murni dari mereka terkena dari minuman alkohol tersebut, Pak Bayu? Ya, betul. Memang setelah kami melakukan interogasi setelah penangkapan, memang salah satu salah satu pelaku ini memang terdahulunya pernah terjerat narkoba. Kemudian sebelum melakukan tindakan tersebut, kedua pelaku ini terpengaruh oleh minuman keras, sehingga memang tidak ada niat untuk melakukan pembunuhan. Mereka niat untuk berhiburan, untuk melakukan pijat, dan setelah pijat mereka melakukan hubungan badan. Dan karena ada pertengkaran dan dengan korban, hal tersebutlah timbul niat untuk menghabisi nyawa korban, Mbak.
Oke, Pak Bayu, siapakah yang pertama kali menemukan jasad dari pemilik terapis tersebut dan apakah ada saksi mata lainnya mungkin yang juga secara tidak sengaja ataupun berada di lokasi kejadian ketika kejadian tersebut terjadi? Saya jelaskan, Mbak, dari hasil keterangan baik dari saksi maupun dari keterangan tersangka. Hal yang menemukan pertama, sebelum terjadi keributan tersebut, tetangga ini mendengar karena di tempat jalan Hanif ada beberapa tempat salon yang dijadikan tempat pijat dan mereka agak berdekatan sehingga setelah terjadi keributan tersebut tetangga ada yang mendengar. Dari situlah mengetahui pertama korban sudah tidak berdaya ketika dari tetangga ini mendatangi salon tempat korban diketemukan, Mbak. Baik Pak Bayu, saat melakukan penangkapan kepada dua pelaku, apakah memang ada perlawanan terhadap pelaku? Mengingat kalau kita ketahui dari pihak kepolisian akhirnya menembak kaki dari kedua pelaku, Pak Bayu. Ya, betul. Kami jelaskan, Mbak. Memang dalam pengungkapan penangkapan ini tim Jatantras Polrestabes Medan bergabung dengan tim Polsek Tembung. Setelah kami melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan investigasi memang cukup lama, sekitar 1 bulan kurang lebih ini, Mbak. Kenapa 1 bulan? Kami jelaskan bahwa pada saat pemeriksaan dan investigasi petunjuk sangat minim, sehingga kami harus melakukan investigasi baik dari sisi keterangan saksi-saksi ataupun petunjuk-petunjuk lainnya. Setelah beberapa saat kemudian kami mendapatkan petunjuk yang kami sandingkan dengan alat bukti maupun pembuktian lainnya sehingga kami mendapatkan 1 orang identitas awalnya. 1 orang identitas yang kemudian kami profiling. Kami duga yang bersangkutan adalah pelaku. Dari hal tersebutlah kami mencoba memburu dan melakukan identifikasi terkait tempat tinggal. Sehingga kami dapatkan tempat tinggal. Pada saat itu tim gabungan menuju lokasi tempat tinggal rumah, yaitu saudara Ramadan yang kami amankan terlebih dahulu. Dan yang bersangkutan juga berusaha melawan dengan berusaha untuk kabur. Upaya tindakan tegas terukur yang kami lakukan kepada si pelaku. Setelah kami mendapatkan Ramadan, kemudian kami melakukan pengembangan. Apakah ada pelaku lainnya? Ternyata dari hasil interogasi ada pelaku lainnya. Kami buru, kemudian kami dapatkan target yang berada di jalan, kalau tidak salah di bengkel. Kami menemukan saudara Ade, yang pada saat itu memang saudara Ade sudah mulai gelagat tidak bagus dan akan melakukan kabur di luar kota. Tetapi sudah kita amankan. Sama, yang bersangkutan juga tidak kooperatif dan akan berusaha kabur, makanya kami juga melakukan tindakan tegas terukur kepada 2 pelaku ini, Mbak. Baik Pak Bayu, melihat kedua pelaku masih berada di usia yang cukup muda dan salah satunya juga sudah pernah terjerat dengan kasus narkotika, ditambah dengan kasus pembunuhan yang juga melibatkan minuman beralkohol, itu sudah seperti combo begitu. Apakah bagaimanakah kira-kira hukuman ataupun tindakan yang akan diberikan kepada 2 orang pelaku ini, Bapak? Baik, kami jelaskan terkait pasal yang disangkakan dari hasil rangkaian tindakan penyidikan dan penyidikan, Mbak, dan kami juga sudah melakukan rangkaian perkara dan kami juga melakukan koordinasi dan pendapat ahli. Kami sependapat dari tim penyidik Polrestabes Medan dan Polsek Tembung untuk menerapkan pasal 338 junto pasal 335 ayat 1, Mbak. Karena yang bersangkutan kedua pelaku ini dikatakan sudah dewasa karena sudah lebih dari umur 18 tahun. Baik, Pak Bayu, terkait dengan barang bukti yang ditemukan, apakah memang dari pelaku tersebut ini ada usaha untuk menghilangkan barang bukti ataukah memang
saat melakukan pembunuhan mereka langsung kabur dan tidak sempat untuk menghilangkan barang bukti tersebut, Pak Bayu? Saat kami jelaskan di lokasi TKP, memang di kedua pelaku ini tidak sempat untuk menghilangkan barang bukti. Hanya memang ada salah satu petunjuk dari situ, yaitu kalung dari si pelaku inilah yang menjadi petunjuk bagi kita. Itu tertinggal di TKP. Itu pun tidak berusaha diambil oleh pelaku karena di TKP juga kita ketemukan barang bukti ada rambut yang salah satu pelaku karena korban ini sempat melawan, sehingga petunjuk-petunjuk rambut kemudian kalung tersebutlah yang menjadikan kami petunjuk untuk lebih lanjut. Kemudian untuk barang bukti lainnya pun belum berusaha dihilangkan oleh pelaku karena hampir semua terkait proses melakukan pembunuhan tersebut masih tertinggal di TKP seperti bantal, kemudian alat-alat kontrasepsi, kemudian rambut, kalung, dan sebagainya yang menjadi untuk melakukan tindakan kepada si korban ini masih tertinggal di TKP, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Bayu. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita menutup perjumpaan kita kali ini, Pak Bayu. Apakah harapan yang mungkin bisa Bapak sampaikan kepada generasi muda ataupun apakah ada tindakan selanjutnya seperti pemberian edukasi khususnya kepada para generasi muda di wilayah terdekat, di wilayah Medan agar tidak terjadi lagi kejadian serupa? Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak. Ini kepada anak muda, generasi emas berikutnya, kami berharap jauhi narkoba. Masa muda kalian, masa harapan untuk bangsa kita ini. Dan Polrestabes Medan dan jajaran dalam hal ini akan menindak tegas bagi pelaku kejahatan apapun. Dan kami akan melakukan tindakan tegas terukur bagi siapapun. Ini komitmen pimpinan kami dan tim khusus kami di Polrestabes Medan, Mbak. Terima kasih, Mbak. Baik, Pak AKBP Bayu Putro selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan. Terima kasih Pak untuk waktunya di Menyapa Pagi Simpo TV. Pasti kita berharap bahwasanya Polrestabes Medan bisa menindak tegas segala kejahatan yang ada di wilayah Medan. Tentu Cila kita ketahui bahwasanya memang kasus seperti ini kita berharap bahwasanya terlebih untuk generasi muda agar tidak menggunakan alkohol maupun narkotika yang akhirnya merusak hidup mereka di masa yang akan datang. Benar sekali Sally, ditambah lagi ini bukan kali kasus pertama yang terjadi di Medan. Beberapa tahun sebelumnya juga pernah kita dengarkan bersama berita serupa mengenai anak-anak yang masih muda atau bahkan yang di bawah umur yang juga melakukan tindakan kekerasan ataupun melakukan tindakan pembunuhan entah kepada siapapun itu karena terkena efek ataupun dampak dari narkotika ataupun minuman beralkohol. Betul, seperti yang dikatakan oleh Pak Kasat Reskrim Polrestabes Medan bahwasanya dari pihak Kepolisian Medan akan menindak tegas segala kejahatan yang terjadi di wilayah Medan. Dan pemirsa, informasi menariknya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap di Menyapa Pagi Simpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Pagi Simpo TV. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya, pemirsa. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengakhiri sanksi administratif terhadap 3 perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia P3MI. Pengakhiran sanksi administratif diikuti dengan dibukanya seluruh layanan P3MI dan pencabutan plam pengenaan sanksi di perusahaan tersebut. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mencabut sanksi administratif terhadap 3 perusahaan penempatan pekerja migran. 3 perusahaan tersebut diantaranya adalah PT El Syafah Adewi Guna Mandiri, PT Tulus Widodo Putra, dan PT Alwihda Jaya Sentosa.
Pencabutan sanksi administrasi terhadap 3 perusahaan P3MI tersebut dilakukan dengan syarat agar seluruh proses penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan tindakan, terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan upaya-upaya kedisiplinan yang dilakukan dan penting untuk diambil oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana implementasi atas arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Pertama, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengakhiri sanksi administratif terhadap 3 perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, yaitu pertama PT El Safa Adiwiguna Mandiri melalui keputusan Direktur Jenderal Pelindungan nomor 14 tahun 2025 tentang pengakhiran sanksi administratif, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan penempatan pekerja migran Indonesia. Yang kedua, PT Tulus Widodo Putra melalui keputusan Direktur Jenderal Pelindungan nomor 15 tahun 2025 tentang pengakhiran sanksi administratif, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan penempatan pekerja migran Indonesia. Kemudian poin 3, PT Alwihda Jaya Sentosa melalui keputusan Direktur Jenderal Pelindungan nomor 16 tahun 2025 tentang pengakhiran sanksi administratif, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan penempatan pekerja migran Indonesia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menegaskan bahwa ketiga perusahaan P3MI yang sanksinya dicabut masih berada dalam pengawasan ketat. Selain itu, perusahaan P3MI juga telah menandatangani surat pernyataan bermeterai dan menyatakan komitmen untuk tidak mengulangi pelanggaran serupa. Kementerian P2MI tetap melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan usaha dan perlindungan pekerja migran atau P3MI agar tak kembali terjadi pelanggaran. Kebijakan sanksi pencabutan sementara perusahaan P3MI merupakan bagian dari implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Kepada rekan-rekan P3MI yang memberangkatkan dari seluruh kawan-kawan dari atau saudara-saudara kita dari PMI yang keluar negeri, diharapkan untuk melaksanakan pemberangkatannya secara prosedural, secara yang benar. Jangan melakukan pemberangkatan yang tidak prosedur dan melanggar peraturan hukum yang ada. Sehingga tidak hanya merugikan P3MI, merugikan PMI termasuk negara dan bangsa. Karena juga tidak bisa kita melihat bagaimana remitansi kita bisa diukur, bagaimana devisa kita bisa tahu berapa jumlah besar yang kita dapatkan. Saya kira itu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Mendes PDT Yandri Susanto menghadiri penandatanganan kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara Kemendes PDT dengan Yayasan Institut Kuantum Akhyar di Desa Sindanglaya. Mendes Yandri mengapresiasi gerakan Indonesia Menanam atau Gerina yang diinisiasi oleh Ustadz Adi Hidayat bersama Yayasan Institut Kuantum Akhyar. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto bersama Wakil Menteri Desa PDT Ahmad Riza Patria menghadiri penandatanganan kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara Kemendes PDT dengan Yayasan Institut Kuantum Akhyar di Desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka, Serang 1 Juni 2025. Kemendes PDT menggandeng Kuantum Akhyar untuk menindaklanjuti MOU dan perjanjian kerjasama, apalagi didukung oleh pemerintah Kabupaten Serang karena telah menjadi pilot proyek Gerindra. Olehnya, Mendes Yandri menghimbau kepada para camat dan kepala desa untuk segera menindaklanjuti program Rencana Desa Negara Emas atau Radenmas 2045 yang diinisiasi oleh Yayasan Institut Kuantum Akhyar. Desa-desa diminta sesuaikan potensi yang dimiliki untuk menjadi desa tematik, seperti desa cabai, desa padi, atau desa ayam petelur. Sementara itu,
Ustadz Adi Hidayat mengatakan, dengan ada program Raden Mas 2045 menuju pada tahun tersebut, pihaknya membersamai program pemerintah yang ingin wujudkan Indonesia Emas 2045. Kabupaten Serang menjadi titik awal untuk menata 70.000 lebih desa di Indonesia dengan pertimbangan pertama sejarah, kedua karakteristik, dan ketiga letak strategisnya dalam menopang kekuatan ekonomi Indonesia. Luar biasa. Jadi nanti gerakan Desa Menanam ini akan juga bisa menggerakkan koperasi Desa Merah Putih, bisa menjadi penyuplai bahan baku makan bergizi gratis. Artinya gerakan ini sangat seiring sejalan dengan Bapak Presiden. Makanya yang hadir langsung waktu peluncuran di Palembang langsung RI 1 Bapak Ibu, yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto. Artinya Gerina ini sudah diatur oleh negara dan makanya turunan dari Bapak Presiden hadir di situ. Kami langsung menyambut sebagai Menteri Desa dan PDT melakukan MOU dan perjanjian kerjasama pada hari ini. Maka bersyukurlah Bapak Ibu. Cara bersyukur itu, ayo sambut program yang luar biasa ini untuk anak cucu kita, untuk kejayaan Serang, untuk kejayaan Banten, untuk kejayaan Indonesia. Apalagi tadi disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, Banten adalah Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih terkait dengan kinerja dari Kabinet Merah Putih pemirsa, di mana Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid memperkenalkan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak PP Tunas. Pesan ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid dalam forum tersebut yang juga menjelaskan bahwa Indonesia menggunakan visi tersebut dengan menggabungkan infrastruktur digital inklusif dengan regulasi perlindungan anak di ruang digital secara ketat. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdiki Mutia Hafid memperkenalkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak PP Tunas di Forum Asia Pasifik Telecommodity APT 2025 yang digelar di Tokyo, Jepang pada Jumat 30 Mei 2025. Di hadapan para menteri dan pejabat tinggi dari kawasan Asia Pasifik, tidak bisa sekedar mengejar jangkauan dan juga kecepatan. Dalam paparannya, Menkomdiki juga menyoroti sejumlah capaian kunci Indonesia sepanjang 2024, salah satunya peningkatan penetrasi internet nasional yang mencapai 79,5%. Capaian ini didukung oleh proyek-proyek infrastruktur digital strategis seperti jaringan tulang punggung, palaparing, yang kini menjangkau lebih dari 500 kabupaten atau kota. Peluncuran satelit Satria 1 untuk memperkuat konektivitas di wilayah terpencil serta program BTS 4G nasional. Dalam pidato panel diskusi, Mutia menyampaikan bahwa PP Tunas mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menyediakan konten sesuai usia, menerapkan verifikasi pengguna, serta membangun sistem pelaporan untuk konten berbahaya. Bahwa regulasi tersebut mendorong platform digital untuk menyediakan fitur kontrol orang tua, mengutamakan pengaturan privasi ramah anak, serta mendukung literasi digital bagi anak, orang tua, dan pendidik demi membentuk budaya digital yang sehat dan bertanggung jawab. Yet we acknowledge connectivity will be not sufficient. It must be accompanied by digital literacy, sound regulations, and strong protections, particularly for the most vulnerable among us, which is our children. Pertemuan tersebut sekaligus memperkuat komitmen bersama untuk menciptakan ruang digital yang aman, terpercaya, dan memberdayakan serta membangun kapasitas talenta digital di kawasan Asia Pasifik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Beralih ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pendidikan gratis yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah negeri maupun swasta. Menurut Sri Mulyani pemirsa, kementeriannya akan menggelar rapat khusus untuk membahas putusan MK tersebut. Menteri Keuangan Menkes Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah masih mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewajiban pemerintah menjamin pendidikan dasar dan menengah gratis. Sri Mulyani belum memberikan keterangan lebih jauh mengenai dampak anggaran atau kebijakan yang akan diambil kementeriannya terkait putusan tersebut. Terkait dengan putusan MK itu, persiapannya?
sekolah. Kita mempelajari keputusan tersebut dan Pak Mendikbud juga sedang membuat rapat. Saya juga menyiapkannya. Itu ya. Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan negara menggratiskan pendidikan dasar 9 tahun dari SD hingga SMP termasuk sekolah swasta tertentu. Dari Jakarta, Dion Balau, Simpo TV melaporkan. Kita ketahui Cila dan pemirsa, sekolah gratis adalah keinginan banyak masyarakat Indonesia, di mana kita ketahui sebelumnya MK telah mengabulkan sebagai gugatan terhadap pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana memang ini tertulis bahwasanya sekolah dasar dan juga menengah ini akan digratiskan. Namun dari Sri Mulyani juga mengatakan bahwasanya ini akan dikaji dan akan dirapatkan bagaimana terkait dengan anggaran, karena kita ketahui bahwasanya memang banyak sekali sekolah-sekolah swasta di Indonesia dan ini berharap bahwasanya ada titik temu terhadap pendidikan di Indonesia. Benar sekali, Sally. Tentunya sesuai dengan amanat dari undang-undang kita yang membicarakan bahwa sekolah ataupun pendidikan ialah hak segala anak, hak segala masyarakat Indonesia yang juga sudah dicanangkan kembali oleh dan ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto, sehingga beliau menerbitkan atau juga akan segera melakukan sekolah rakyat yang dimana memang sekolah yang sengaja dibuat secara gratis untuk khususnya masyarakat-masyarakat yang kurang mampu, yang nantinya ini juga merupakan salah satu cara dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi bukan hanya sekedar memberikan pendidikan, bukan hanya sekedar memberikan, maksud kami makan bergizi gratis, namun juga dimulai dari akarnya, yaitu dengan memberikan pendidikan yang gratis. Dan tentunya hal ini juga direspon positif oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Abdul Muti, yang dimana beliau juga menyampaikan bahwa nantinya sekolah-sekolah negeri ini akan sudah mulai lebih gratis lagi, tentunya dengan juga penyaluran dana BOS yang selama ini sudah bertahun-tahun berhasil dialokasikan dan juga disalurkan dengan baik, tentunya untuk fasilitas sekolah dan khususnya kepada murid-muridnya, dan juga nantinya untuk dari sekolah-sekolah swasta itu tetap masih boleh mengambil sedikit retribusi ataupun menarik biaya dari muridnya, meskipun tetap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Betul, karena dengan mewujudkan Indonesia Emas 2045 pastinya butuh pendidikan yang menunjang dari generasi muda. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Pagi Sinpo TV. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya dari Jakarta. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta menebus ijazah milik 1.315 siswa yang ditahan sekolah. Rata-rata ijazah selama beberapa tahun tidak diambil para siswa karena faktor ekonomi. Ribuan siswa seprovinsi Jakarta tampak antusias saat hendak mengantri untuk pengambilan ijazah mereka di salah satu sekolah di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Mereka bahkan rela antri sejak pukul 6 pagi. Meski membludak, petugas sudah membagi pengambilan ijazah per wilayah di lokasi. Untuk pengambilan ijazah, para siswa yang rata-rata tertahan ijazah sejak beberapa tahun karena faktor ekonomi, wajib membawa 2 materai. Alivia Perdana, salah satu siswa yang sejak tahun 2020 belum mengambil ijazah, sangat terbantu saat akan melamar pekerjaan. Biayanya terlalu mahal. Menurut saya kebanyakan tunggakan saya. Jadi pengambilan ijazah saya nunggak banyak. Jadi mumpung gratis di sini, jadi saya. Mana dari pengambilan ijazah gratis itu? Bagus sih. Terbantu saya. Terbantu. Iya. Daripada saya buat ngelamar pakai surat kelulusan, dengan ada gratis saya gratis.
Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan pemutihan ijazah tersebut agar memberikan manfaat bagi pendidikan di Jakarta lebih baik. Pemutihan ijazah sudah bisa diputihkan 1.315 ijazah. Ada yang tadi sudah tertahan hampir 6 tahun, 7 tahun, ada yang 5 tahun dan sebagainya. Dan mudah-mudahan ini akan bisa memberikan manfaat bagi pendidikan yang ada di Jakarta menjadi lebih baik. Saya bersyukur Dinas Pendidikan memberikan support sepenuhnya untuk penyelesaian ini dan mudah-mudahan di tahun 2025 ini ijazah tertahan bisa kita selesaikan bekerja sama dengan Basnas. Pemerintah Provinsi Jakarta menargetkan ijazah yang tertahan di tahun 2025 kurang lebih sebanyak 6.652 bisa diselesaikan. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi peristiwa pemirsa di mana insiden kecelakaan lalu lintas yang menewaskan 2 pengendara sepeda motor terjadi di Jalan Raya Desa, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur pada Senin 2 Juni 2025. Korban diketahui adalah paman dan keponakan, yaitu Abdul Wahid yang berusia 50 tahun dan Diva Puspita yang berusia 19 tahun. Kejadian bermula saat sebuah truk pasir berwarna putih berhenti di pos untuk pemeriksaan. Sementara di belakang truk tersebut ada sebuah sepeda motor yang dikendarai Abdul Wahid dengan penumpangnya Diva Puspita juga ikut berhenti. Namun secara tiba-tiba, sebuah truk Hino berwarna biru melaju dengan kecepatan tinggi dari arah belakang dan menabrak sepeda motor tersebut. Benturan itu membuat motor terjepit di antara 2 truk, sementara pengendaranya ikut terhimpit di bawah kendaraan. Akibatnya, kedua pengendara motor mengalami luka serius dan akhirnya meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSUD Pasirian. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, melaju dengan kecepatan tinggi. 2 unit sepeda motor bertabrakan adu kambing di Jalan Kesuma Bangsa Kalianda, Lampung Selatan. Akibat kejadian tersebut pemirsa, 2 orang tewas di tempat, sementara 2 penumpang lainnya mengalami luka berat. Inilah gambar CCTV detik-detik kecelakaan maut adu kambing dengan 2 kendaraan sepeda motor yang mengakibatkan 2 pengendara tewas di tempat di Jalan Kesuma Bangsa, Kota Kalianda, Lampung Selatan. Kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah kendaraan sepeda motor berwarna putih merah, dikendarai oleh Adriansyah dan Gunawan, sementara lainnya kendaraan sepeda motor berwarna biru, dikendarai oleh Saparudin yang berboncengan dengan istrinya Honayah, warga Kalianda, Lampung Selatan. Peristiwa naas itu diduga ketika pengendara sepeda motor berwarna putih merah melaju dengan kecepatan tinggi dan setibanya di TKP tiba-tiba melebar ke kanan jalur lalu menabrak sepeda motor dari arah berlawanan yang dikendarai oleh Saparudin yang melaju. Akibat kejadian tersebut, 2 orang tewas di tempat kejadian, yaitu Saparudin dan Gunawan, lantaran menderita luka pada bagian kepala. Sementara 2 orang korban lainnya, Ardiansyah dan Honayah, mengalami luka berat dan saat ini mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda. Kita sudah lakukan pemeriksaan terhadap para saksi-saksi dan juga sudah melakukan olah TKP di tempat kejadian perkara, di mana yang kita dapatkan di TKP dan juga pemeriksaan para saksi, sepeda motor Yamaha Mio G ya, warna putih berjalan dari arah Pasar Impres Kalianda menuju arah Pasar Lama Kalianda dengan kecepatan tinggi ya, bergerak melebar ya ke arah kanan. Ini diduga memang ngebut ya. Sesampai di TKP kemudian menabrak ya sepeda motor Yamaha Mio G ya, sehingga bertabrakan ya, beradu kambing ya. Nah, dalam kecelakaan tersebut ya di TKP 1 korban ya meninggal dunia, kemudian 3 korban lainnya dibawa ke Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda. 3 korban yang ada tersebut, 1 korban meninggal dunia di rumah sakit, yang 2 masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Mungkin kita akan bisa melihat ya potensi menetapkan tersangka ya dari pihak yang memang kita duga ya lalai dalam menggunakan kendaraannya ya. Saat ini, kasus laka lantas tersebut ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Lampung Selatan untuk dilakukan penyelidikan. Pasalnya, memungkinkan bahwa akan ada pengendara yang ditetapkan menjadi tersangka. Tim Sinpo TV melaporkan.
Kita ketahui pemirsa di mana kecelakaan antara dua motor ini terjadi akibat di mana satu motor ini menabrak motor lainnya di berlawanan arah. Kita ketahui dari kecelakaan tersebut menewaskan 2 orang tewas dan 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Dan memang menurut saksi pemirsa di mana satu motor ini melaju dengan kecepatan tinggi dan akhirnya menabrak motor yang berlawanan arah. Ini menjadi perhatian juga bagi masyarakat agar terus berhati-hati dan memperhatikan kecepatan dari kendaraan agar tidak merugikan orang lain. Tentu saja Sally dan juga pemirsa, berkali-kali kami juga berusaha dan juga terus ingin mengingatkan kepada siapa saja untuk lebih mengutamakan keselamatan masing-masing pribadi dan tentunya keselamatan ataupun kondisi dari kendaraan yang akan kita gunakan. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa hari sial tidak ada di kalender, Sally. Betul, dan pemirsa, informasi kita lanjutkan di mana tim SAR berhasil mengevakuasi 35 orang wisatawan pendaki yang mengalami hipotermia saat mendaki Bukit Pading, Kabupaten Bangka Tengah. Semua wisatawan pendaki tersebut berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat pada Senin 2 Juni 2025. Tim SAR Gabungan Bangka Belitung mengevakuasi 35 pendaki Bukit Pading di Kabupaten Bangka Tengah. Mereka dievakuasi lantaran 4 pendaki mengalami gejala hipotermia. Wisatawan itu dievakuasi menggunakan mobil Basarnas dan angkutan umum menuju rumah pendaki di Pangkal Pinang. Sebanyak 35 pendaki tersebut tergabung dalam komunitas Sekam Bubble. Peristiwa bermula pada saat pendaki akan turun bukit pada Minggu 1 Juni lalu, tepatnya ketika akan menuju ke Posko 1 Anak Pading. Tiba-tiba seorang pendaki bernama Fitri, 21 tahun, mengalami gejala hipotermia dan kelelahan hebat. Melihat kondisi cuaca semakin memburuk, akhirnya mereka meminta bantuan Basarnas Bubble untuk melakukan operasi SAR Gabungan Penyelamatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi peristiwa lainnya, pemirsa, menegangkan. Aksi kejar-kejaran polisi dengan pelaku pencurian ternak sapi. Polisi sempat membuang tembakan peringatan ke udara. Namun lantaran panik, pelaku menabrak kendaraan milik polisi dan 1 ekor sapi hasil curian berhasil diamankan. Namun pelaku melarikan diri. Kejadian berawal dari laporan warga yang kehilangan ternak sapi. Tim TKP 308 Presisi Polres Lampung Selatan langsung melakukan olah TKP di Dusun Jati Baru, Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Dari hasil olah TKP, polisi langsung melakukan rangkaian penyelidikan dengan menyisir beberapa tempat yang dicurigai menjadi perlintasan pelaku pencuri ternak. Benar saja, petugas mencurigai salah satu kendaraan pick-up yang bermuatan 1 ekor sapi yang melintas. Saat dihentikan oleh petugas, kendaraan tersebut malah tancap gas sambil menabrak bagian belakang mobil petugas. Dalam video rekaman amatir, petugas sempat membuang tembakan peringatan namun pelaku justru tancap gas. Aksi kejar-kejaran dengan pelaku yang diduga pencuri ternak sapi hingga Jalan Raya Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Selatan. Terlihat jelas saat petugas meminta pengemudi kendaraan untuk berhenti, pelaku malah melarikan diri dan juga menabrakkan kendaraan tersebut ke bagian bemper belakang mobil petugas. Aksi nekat pelaku ini mengakibatkan kerusakan pada mobil dinas yang digunakan oleh petugas. Pelaku berhasil melarikan diri dengan meninggalkan kendaraan tersebut di lokasi penghadangan. Petugas yang memeriksa kendaraan yang ditinggalkan tersebut menemukan seekor sapi betina berwarna coklat kehitaman yang sedang hamil. Sapi tersebut diduga kuat merupakan hewan ternak hasil curian. Kejadiannya tadi pagi setelah saya bangun tidur jam 6 pagi, saya lihat di kandang sapi sudah nggak ada sapi. Saya banyak terima kasih sama Bapak Kepolisian, Kapolres Lampung Selatan yang selama ini alhamdulillah sapi saya udah ketemu kembali, Pak. Diketahui korban mengetahui kehilangan sapinya sekitar pukul 6 pagi hari saat ia memeriksa kandang sapi yang telah kosong, sapi yang sebelumnya diikat di kandang samping rumahnya. Petugas mengimbau kepada warga untuk selalu waspada dan melaporkan kejadian mencurigakan di sekitar lingkungan, terutama menjelang perayaan Idul Adha, di mana permintaan akan hewan ternak cenderung meningkat. Dari Lampung, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita lanjutkan informasinya pemirsa di mana seorang wanita di Jalan Rain, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, pada Senin pagi menjadi korban pelecehan seksual seorang pengendara motor. Imbasnya, warga sekitar pun mengaku resah dan khawatir pelaku akan beraksi kembali. Beginilah detik-detik terjadinya pelecehan seksual yang terekam kamera pengawas atau CCTV warga. Korban bersama anaknya yang sedang berhenti di depan rumah tiba-tiba dihampiri oleh pelaku dari belakang dan langsung meremas bagian bokong korban. Korban pun terkejut dan terdiam sesaat sebelum akhirnya berteriak hingga membuat suami korban keluar dan mengejar. Namun sayang pelaku berhasil melarikan diri. Warga membenarkan telah terjadinya pelecehan seksual yang menimpa korban. Korban diketahui sedang berjalan pulang usai memberi makan anaknya. Pelaku juga diketahui sempat berputar-putar di sekitar lokasi sebelum akhirnya melihat korban.
Akibat peristiwa tersebut, warga mengaku resah dan takut akan jatuh korban lagi dari aksi cabul pelaku. Dirinya pun berharap patroli kepolisian dari Polsek Pondok Aren bisa lebih sering datang ke kawasan pemukiman guna mencegah setiap aksi kejahatan. Ya kalau dari CCTV kan ada motor bolak-balik gitu, awalnya nggak tahu apa, tapi ketika ada ibu-ibu yang mau masuk ke rumahnya, udah depan rumahnya, itu terjadilah pencolekan area belakang. Ketika kejadian, si istrinya itu langsung teriak dan suaminya sontak langsung keluar. Berusaha mengejar tapi pelaku sudah lari. Resah banget pastinya karena ini di lingkungan RW 02 ini jatuhnya memang bagus sekali, tapi takutnya terjadi dengan kerabat kita terdekat. Berbekal rekaman CCTV, korban berencana akan membuat laporan ke polisi dan berharap agar pelaku bisa segera ditangkap. Dari Tangerang, kontributor Sinpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, kita ketahui bersama ya bahwa hal seperti ini yang biasa kita sebut sebagai aksi begal ini itu sudah berkali-kali terjadi, dan khususnya juga ini menjadi perhatian bagi para masyarakat, ibu-ibu dan juga anak-anak agar tidak kembali mengalami kejadian serupa. Kita harus aware, kita harus sadar dan juga lebih berikan perhatian lebih khususnya untuk diri kita masing-masing dan juga lingkungan di sekitar kita agar aman dari segala mara bahaya. Jadi bisa dimulai dengan melakukan perlindungan akan diri sendiri, mulai beradaptasi dengan lingkungan ketika kita di jalan, juga lebih memperhatikan sekitar, tidak hanya fokus untuk misalnya bermain gadget ataupun fokus melakukan hal-hal lainnya, namun juga penting untuk melihat kondisi jalanan agar diri kita sendiri juga selamat dan tenang, Sally. Betul, dari peristiwa tersebut juga dari korban telah melapor kepada pihak kepolisian agar memang pelaku ini ditangkap, karena kita ketahui warga sekitar menjadi resah terhadap keberadaan pelaku yang nantinya akan mengulangi kejadian serupa. Tentunya kita berharap bahwasanya bagi korban, terutama bagi masyarakat terkhusus perempuan, agar terus berhati-hati di mana memang kita tidak bisa menduga-duga kejadian seperti ini kapan terjadi, dan ini berharap bahwasanya bisa menjaga kondisi tubuh agar tidak bisa dipegang-pegang oleh siapapun. Benar sekali, Sally, tentunya. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terima kasih banyak Anda telah menyaksikan Menyapa Pagi, dan saya Priska Priscilla. Dan saya Sally Sregar, terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.